I got so much motherfucker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, yakni sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum. Pelaksanaan kewilayahan yaitu kepala dusun atau sebutan lainnya. Pelaksanaan teknis yaitu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Adapun tupoksi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan tugasnya. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdaya masyarakat untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sekretaris desa mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat, mengadministrasikan aset inventarias, pejalan dinas, dan pelayanan umum. Kepala urusan berkedudukan sebagai staf kesekretariat. Kepala urusan berfungsi membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas kepala urusan sebagaimana mestinya, mempunyai juga fungsi kepala urusan tata usaha dan umum seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Kepala dusun memiliki kewilayahan atau sebutan lainnya seperti berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala wilayah atau sebutan lainnya memiliki fungsi pembinaan ketentraman, ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilisasi kependudukan dalam penataan dan pengelolaan wilayah. Itu saja yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemilihan kepala desa. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pelaksanaan pemilihan kepala desa itu dilaksanakan secara serentak dalam kabupaten dan kota. Pemilihan kepala desa ini dilaksanakan langsung atau diselenggarakan oleh BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa, yang dipilih langsung oleh masyarakat desa itu sendiri. Kepala desa yang mencalonkan sebagai kandidat kepala desa itu memiliki umur minimal 25 tahun dan minimal pendidikan SMP, dan dia berdomisili di desa itu sendiri. Mungkin seperti itu persyaratan umumnya, tapi terkadang dalam sebuah desa terkadang ada yang menambahkan hukum adat istiadat yang
mereka anut di desa itu sendiri. Sistem pemilihan kepala desa yang baik itu seperti melaksanakan semua secara adil, tanpa adanya kecurangan dalam pemilihan, ataupun adanya sistem money politik. Karena terkadang seperti yang kita rasakan saat ini, pemilihan kepala desa itu sudah bukan kayak ajang persaingan, sudah seperti ajang pembalasan dendam kadang dilakukan oleh berbagai kandidat. Seperti halnya kayak orang yang saling tidak suka menjadi musuh karena pemilihan kepala desa ini disebabkan oleh perbedaan dukungan ataukah ada hal lain. Adapun sistem yang paling sering dilaksanakan seperti saat ini tuh sistem money politik. Ini yang sangat tidak baik sebenarnya dilakukan untuk dalam sebuah desa, di mana sistem yang tidak jujur, sistem yang tidak baik untuk kita ikuti. Seperti banyak kepala desa yang datang ke rumah-rumah penduduk, dukungan tak sapo, dukungan tak teman, kasih uang apa segala macam, sembako, beras, untuk dipilih sebagai kepala desa. Hal tersebut tidak boleh dilakukan. Hal tersebut harus dihilangkan dari negara demokrasi ini, untuk menjalankan pemilihan kepala desa yang lebih maju lagi. Untuk membuat desa kita lebih maju, kita harus meninggalkan sistem-sistem seperti itu. Kita harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada, melakukan dengan struktur yang ada tanpa melibatkan hubungan emosional atau kerjasama antar kandidat dan pemilih. Mungkin hanya itu. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD juga dianggap sebagai parlemennya desa. Sesuai dengan fungsinya, BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Selain itu, BPD juga memiliki fungsi yaitu pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi kepala desa. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga mempunyai tugas yaitu pertama, menggali aspirasi masyarakat, kedua menampung aspirasi masyarakat, ketiga mengolah aspirasi masyarakat, keempat menyalurkan aspirasi masyarakat, kelima menyelenggarakan musyawarah BPD, keenam menyelenggarakan musyawarah desa, ketujuh membentuk panitia pemilihan desa, kedelapan menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa, kesembilan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kesembilan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, ke-10 melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah, ke-11 menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan yang terakhir, ke-13 melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota BPD disebut sebagai wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yaitu dengan melakukan pemilihan dengan pungutan suara yang terbanyak. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Ada masa jabatan anggota BPD ialah 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan
dan anggota BPD juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati atau wali kota. Ketua BPD dipilih dan oleh anggota BPD secara langsung dengan melalui rapat khusus. BPD juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jumlah anggota BPD juga tergantung dari beberapa dusun dan jumlah kakak dari dusun tersebut. Misalnya, dalam satu dusun jumlah kakak melebihi dari yang seharusnya, maka anggota BPD yang ditempatkan dapat lebih dari 1 orang atau 2 orang. Jadi saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Di mana di sini anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat. Desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBD desa berisi pendapatan belanja dan pembiayaan desa. Fungsi anggaran desa. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu 1. Alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk 1. Merumuskan tujuan dan sarana kebijakan anggaran sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan. Merencanakan berbagai program kegiatan serta sumber pendapatan. 3. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun. 4. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. Adapun poin kedua dalam fungsi anggaran desa, yakni alat pengendalian. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Yang dimaksud dengan adanya anggaran semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Adapun fungsi yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa. Dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun fungsi keempat adalah alat koordinasi dan komunikasi. Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi, dan perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya konsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa. Adapun fungsi kelima adalah alat penilaian kerja. Perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Adapun fungsi keenam adalah alat motivasi. Alat motivasi atau anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.
Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakan sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik. Mungkin sampai di sini ya yang sempat saya sampaikan.